Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para siswa sekalian, sebelum pelajaran online ini kita mulai, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baiklah para siswa sekalian, setelah kemarin kita belajar tentang kebutuhan manusia, yang ada beberapa macam pembagian kebutuhan manusia tersebut, maka pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan manusia ini bisa dikelompokkan berdasarkan kelangkaannya, hubungannya dengan benda lain, dan tujuan penggunaannya. Kita akan bahas satu persatu pada pertemuan kali ini. Untuk alat pemuas kebutuhan menurut kelangkaannya, ini dibedakan menjadi benda ekonomi dan benda bebas. Benda ekonomi adalah benda-benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan, baik waktu, biaya maupun tenaga. Jumlah benda ekonomi biasanya terbatas, sedangkan orang yang membutuhkannya sangat banyak. Oleh karena itu, orang rela mengeluarkan biaya maupun tenaga untuk mendapatkannya. Benda ekonomi ini pun juga dibedakan atas dua macam, yaitu benda ekonomi yang disediakan alam dan benda ekonomi yang diproduksi manusia. Adapun benda ekonomi yang disediakan alam, misalnya tanah, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomi. Sedangkan benda bebas, benda ekonomi yang diproduksi oleh manusia terdiri atas dua macam, yaitu benda berwujud, bisa baju, kursi, televisi, mobil, dan juga benda yang tidak berwujud atau jasa, misalnya pendidikan, salon, kecantikan, dan bioskop. Sedangkan benda bebas adalah benda-benda yang untuk mendapatkannya tidak diperlukan pengorbanan. Benda bebas tersedia dalam jumlah yang sangat banyak sehingga orang dapat memperolehnya tanpa pengorbanan berarti. Contohnya sinar matahari dan udara. Sedangkan alat pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan benda lain ini dibedakan menjadi dua, yaitu benda pengganti atau substitusi, yaitu benda yang dapat menggantikan fungsi benda lainnya. Contohnya jagung dapat menggantikan beras, margarin menggantikan mentega, payung menggantikan jas hujan, dan bus dapat menggantikan kereta api. Yang kedua, benda pelengkap atau komplementer adalah benda yang penggunaannya dapat saling melengkapi. Contohnya pena melengkapi buku, di mana untuk menulis buku kita memerlukan pena. Contoh lain, sepatu dengan kaos kaki, meja dengan kursi, dan sikat gigi dengan pasta gigi. Alat pemuas kebutuhan yang lainnya yaitu alat pemuas kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Menurut tujuan penggunaannya dibedakan menjadi dua, benda produksi dan benda konsumsi. Benda produksi adalah benda yang digunakan untuk menghasilkan benda lain. Contohnya kayu, papan, dan cat untuk membuat meja atau kursi. Adapun benda konsumsi adalah benda yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya makanan, pakaian, dan minuman. Sedangkan alat pemuas kebutuhan menurut proses pembuatannya dibedakan menjadi tiga, barang mentah atau bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah atau bahan baku merupakan barang yang harus melalui proses produksi agar dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Contohnya padi yang harus diolah agar menjadi beras, dan kayu yang harus diolah agar menjadi meja atau kursi. Sedangkan barang setengah jadi yaitu merupakan barang yang masih memerlukan suatu proses lebih lanjut agar menjadi suatu barang jadi. Contohnya kain memerlukan proses penjahitan agar menjadi baju atau celana. Adapun barang jadi
yaitu barang yang siap digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Contohnya nasi, tas, baju, celana, sepatu, dan radio. Nah, para siswa sekalian, dikarenakan alat pemuas kebutuhan yang begitu banyak dan juga kebutuhan manusia yang sangat banyak beraneka ragam, maka untuk memenuhinya diperlukan adanya skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan ini sangat diperlukan oleh manusia karena manusia harus mendahulukan kebutuhan yang lebih penting pemenuhannya daripada kebutuhan yang lain yang bisa ditunda pemenuhannya. Sehingga di sana pertimbangan dalam menyusun skala prioritas ada 4 macam, yaitu tingkat urgensinya barang atau benda tersebut, kemampuan diri untuk membeli, kesempatan yang dimiliki, dan pertimbangan masa depan. Sehingga dalam memilih kebutuhan mana yang didahulukan tidak sampai salah sasaran, sehingga tetap bisa terpenuhi sesuai dengan jenjang kepentingan dari kebutuhan yang kita inginkan. Selanjutnya, yang juga perlu kita perhatikan setelah kita membahas alat pemuas kebutuhan tadi, maka kita akan melihat pada tindakan ekonomi. Apa itu tindakan ekonomi? Tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekali lagi, yang dimaksud tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tindakan ekonomi ini ada dua, yaitu tindakan ekonomi rasional dan tindakan ekonomi irasional. Tindakan ekonomi rasional adalah tindakan ekonomi yang berdasarkan akal sehat dan perhitungan. Misalnya Pak Budi memilih berangkat ke kantor menggunakan sepeda motor dibanding mobil karena lebih hemat. Sedangkan tindakan ekonomi irasional adalah tindakan ekonomi yang diperkirakan menguntungkan namun pada kenyataannya tidak menguntungkan. Misalnya Pak Amir memilih membeli beras di toko yang jauhnya 10 km dibanding toko terdekat karena harga lebih murah. Namun Pak Amir tidak memperhitungkan ongkos yang harus dikeluarkan sehingga secara total harga bisa jadi lebih mahal. Demikianlah para siswa sekalian, untuk pertemuan kali ini kita sudah menyelesaikan tentang alat pemuas kebutuhan, skala prioritas, dan tindakan ekonomi. Sekali lagi, sebelum kita akhiri, kalian bisa melihat pada CBT di portal kalian. Coba kalian cek di sana, ada kurang lebih 5 soal yang Ustadz berikan. Kalian bisa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, karena nilai nanti akan masuk kepada nilai harian untuk penilaian akhir tahun atau semester 2 ini. Sekali lagi, kalian bisa melihat pada CBT, pada soal, di sana sudah tuliskan ada 5 soal yang harus kalian kerjakan, dan itu secara otomatis setelah nanti selesai mengerjakannya disimpan sehingga akan terkirim di data Ustadz. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, tetap penuh optimis, jaga diri, senantiasa ikuti protokol pemerintah, dan jangan lupa berdoa semoga pandemi ini dapat segera berakhir. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.